jadi mendadak menjadi pawang hujan. Ya bukan pawang, ya pokoknya minta selamat dan biar nggak hujan. Setelah itu padam, hujan lebat. Yuk di pojok. Teman di pojok. Malam ini saya bertamu kembali di rumahnya tokoh seniman Gunung Kidul, Mbah Waluyo. Mbah Waluyo, pripun kabare niki? Kabarnya biasa. Biasa. Artinya ya seperti biasa. Nggih. Beberapa waktu lalu dalam podcast pertama kita, saya alhasil dibully habis-habisan sebagai host yang memang tidak tahu banyak tentang seni dan kebudayaan maupun literasi tentang seni dan budaya dan juga profil Mbah Waluyo. Ya, karena memang cerita Mbah Waluyo ini luar biasa banyak. Tapi kali ini saya pengen lebih tahu banyak tentang pentas-pentas Mbah Waluyo di Gunung Kidul khususnya dan di luar Gunung Kidul umumnya. Pengalaman Mbah Waluyo sampai dari yang indah sampai yang terpahit, Mbak. Yang menyenangkan sampai yang menyusahkan. Sampai yang menyusahkan. Karena bagaimanapun cerita ini akan dinikmati oleh anak cucu kita, Mbak. Mbah Waluyo. Ya. Dari pentas-pentas jenengan, baik ketoprak, wayang, campur sari atau apapun yang sering jenengan, tapi lebih kepada dagelannya mungkin. Ceritakan, Mbak, dari yang terindah sampai yang terpahit, Mbak. Ya, sebenarnya karena apa ya, bisa dibilang banyak pentas di mana-mana dan sering juga menjumpai hal-hal yang sebenarnya bagi saya itu kadang-kadang nggak menyenangkan, kadang-kadang membuat saya senang, tersanjung. Ada yang ya banyak lah, dari yang menyenangkan, menyusahkan, dan sedang-sedang saja. Itu banyak. Lebih banyak yang mana, Mas? Lebih banyak yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Oke. Sekarang kita cerita yang menyenangkan dulu, Pak. Enggak, kebalik itu. Kebalik? Iya. Oke. Yang menyusahkan dulu. Saya manut sama narasumber aja daripada saya dibully netizen, Pak. Ya. Kalau yang menyusahkan tuh gini ya. Saya ini pernah wayangan, tapi saya kan mengisi di Limbuan itu. Nah, udah datang saya. Dulu kan wayangan tuh pakai organ, pakai keyboard, Ada penyanyi satu dan ada dagelannya lah saya yang mengisi Limbuan itu. Satu saat itu, kalau nggak salah di Gunung Kidul juga itu, udah semua siap, wayang udah siap, pengerawat sudah siap, saya juga sudah ready di situ, sama penyanyi, sama pengibarnya, sama pengendangnya. Oke. Hujan lebat, bukan main hujan lebat, bukan main. Padahal itu tempatnya di balik dusun, tapi balik dusunnya itu letaknya agak rendah. Akhirnya hujan lebat kan banjir. Masuklah di situ air semua. Sampai gamelan itu terendam, wayang itu kena hujan kan dikukut semua, nggak jadi wayangan, ya kan? Nggak jadi wayangan. Padahal itu efeknya itu rasul kalau kata. Kalau di sana mungkin ada yang bilang bersih desa atau bersih dusun. Nah itu nggak jadi wayangan itu, karena wayang udah dijebol semua, nggak mungkin dilanjutkan pentas seperti itu. Nah, akhirnya pulanglah di dalam itu. Karena nggak jadi main kan. Nah udah, itu bukan kesalahan dalang, tapi karena alam. Pulang dalang. Saya mau pulang, dicegah sama panitia. Pak, karena nggak jadi wayangan, tapi elektron bisa. Artinya keyboard dan penyanyi. Nah saya kan sedikit banyak bisa juga nyanyi, campur sari. Akhirnya ditahan di situ. Nggak jadi wayangan, tapi saya malah dari sore terus sampai jam 1 itu elektron di situ, becek basah-basah. Iya, itu kan bagi saya kan hal yang tidak menyenangkan itu. Padahal sebenarnya acaranya adalah wayangan. Acara wayangan kan kalau sebenarnya jam saya itu
Tangan saya itu karunya jam 11 sampai paling lama jam setengah 1. Kan 1,5 jam. Ini dari jam setengah 10 sampai jam 1. Dan saya terus nyanyi sama penyanyi. Jadi malah seolah-olah jenengan yang menggantikan wayang ya? Ya terpaksa harus ada harus hiburan mau kan di tidak situ. mau. Nah, adanya itu ya. Itu kan bagi saya, wah ini. Untuk mengingatkan romantisme Gayeng, salah satu yang Gayeng itu. Siapa sih dulu itu dalangnya dan di kalau nggak kuat, kalau nggak salah itu Pak Kuat. Oh Pak Ki Dalang Kuat. Dan itu terjadi di Bali Desa Kemuning. Bunder. Iya. Semoga saja masih ada yang ingat nih masyarakat Kemuning Bunder ini. Iya, Bunder dulu pernah itu terjadi. Betul itu. Penyanyinya Zarimah. Mbak Zarimah ini. Iya, masih Zarimah itu. Jadi becek-becek. Saya nyanyi sama Zarimah itu diiringi dengan elektron itu. Itu yang kejadian alam lah. Artinya ya mau nggak mau dan jenengan salah satu menjadi penolong panitia. Ya. Ya, ada lagi seperti itu. Lebih. Iya. Mau nggak mau jadinya. Wonten malih, Pak. Ada lagi yang waktu itu apa ya? Karena maaf ini jadwal ya. Jadwal ini dan lain. Ini kan pakai buku ya. Itu yang nyatet itu ada yang nyatet itu. Istri saya nyatet itu. Ya. Kebetulan habislah buku yang kecil itu habis. Diganti buku yang besar. Nah ini yang paling bawah ini mungkin nggak tercatat di buku yang baru ini. Padahal ini job belum dipentaskan. Itu kebetulan yang dicatat itu Limbuan di Tepus. Wayangan Limbuan jam 11. Nah untungnya, ini ceritanya, saya itu makan bakmi dulu jam 8:30 itu makan bakmi di Nongko Doyong Siono itu. Oke. Baru makan bakmi itu ada telepon. Pak Waluyo sampai di mana? Ini udah siap wayang sama ini Pak Camat sudah rawuh, semua dinas sudah rawuh. Ternyata malam itu saya harus dalam wayang cakro. Iya, di Jetis Sabtosari. Padahal saya mau Limbuan ke Tepus. Pikiran saya itu hanya Limbuan tok di Tepus. Ternyata setelah dibuka itu buku ada catatannya. Karena ada 2 buku. Ada 2 buku yang nggak ikut kecatat di sini, tertulis di sini. Ini sama marah sama. Kebetulan yang nyata itu istri saya. Jadi marah sama istri. Oh, dari Siono sampai Jetis itu jalan berapa 15 menit kalau nggak salah. Padahal mobil kecil itu. Kalau nggak salah mobilnya itu dulu Karimun Estilo pakai ngebut ke sana. Sampai sana udah semua kepala dinas udah hadir, Pak Polsek dan lain sebagainya udah ada, tokoh masyarakat. Ada pra-acara nggak itu? Nggak ada. Satu-satunya acara. Satu-satunya wayang cakro itu. Coba. Panikan kan cuma 1 jam mainnya. Karena hanya penyuluhan peragaan dalam penyuluhan narkoba itu. Sampai sana untung, padahal telat saya itu. Di panggung set langsung duduk di bawah belincong wayang cakro itu. Sound sistemnya itu rusak, trouble. Untung itu tertolong itu. Kalau nggak tertolong itu, wah udah saya nggak. Jadi masih ada waktu untuk mempersiapkan dulu. Persiapan itu. Sambil sound system. Iya, tapi hati saya kan sudah udah penuh dengan marah dan angan-angan orang saya. Sekarang bilang bad mood sudah. Ya, bad moodnya hilang moodnya kan. Terus saya masih mikir harus ke Tepus nanti wayangan jam 11. Padahal ini sound system betul menolong saya. Tapi itu kan mengundur kan. Durasinya kan mundur jadinya. Waktunya harusnya jam 9:30 itu main, jam 10:30 selesai. Ini kan mundur lagi. Di sana kan telat nanti saya. Padahal yang namanya Sabtosari sama Tepus kan jarak jauh. Iya, jauh. Akhirnya cepat untung langsung jadilah sound system itu berjalan kita terus. Saya main cakro itu dari dinas sosial DIY.
Selesai itu langsung saya ke Tepus. Sampai sana telat. Udah limbuan. Sudah limbuan. Udah mulai. Dalangnya udah gelisah juga. Karena saya ngejob dalang. Jadi andai kata saya tidak datang, itu yang disalahkan kan dalang. Betul. Tapi saya datang udah telat. Dalangnya kalau nggak salah Pak Bardi Lurah. Pak Bardi Hargosari. Iya. Wah, saya datang. Mungkin kalau dia itu bisa marah dengan saya waktu itu, mungkin ya marah dengan ucapan kasar gimana, tapi karena dia dalang ya mungkin ya bahasa Jawanya diampet gitu. Akhirnya seperti itu. Seperti itu. Nah, itu yang apa ya? Ya senang tapi susah kan itu. Udah marah dulu dan lain sebagainya. Tapi itu kesalahan sih pencatat jadwal. Tuh. Sepertinya jenengan memang harus mengangkat manajer khusus ini kayak. Ini manajernya malah justru bukan hanya manajer toh. Jadi manajer dan mentor dan pengawas segalanya. Termasuk mengawasi kenakalan Mbah Waluyo. Oh, kalau kenakalan sih iya. Iya, Pak. Itu terkait dengan pentas yang kemudian menyenangkan tapi menyusahkan kan kita marah dulu walaupun satu malam bisa 2 job. Tapi kan kita sudah api di sini. Akhirnya malam itu selesailah wayang sakruk dan limbuan walaupun dengan hasilnya berdarah-darah kan. Bahkan sampai rumah Pak masih marah-marah. Oh enggak, sampai rumah enggak. Kan hujan waktu itu. Dingin kan nggak bisa marah. Paham Mbak. Terus Mbak, kalau yang pasti pengalaman Mbah Waluyo yang hal-hal seperti itu pasti banyak sekali. Iya. Kalau yang sangat menyenangkan, kalau tadi kan ada 3 Mbak. Nah, sekarang langsung ke yang paling menyenangkan. Yang menyenangkan gini saya. Ini sebenarnya apa ya? Rahasia dapur. Tapi memang yang saya pakai sanepan Mbak, pakai sanepan ya gini ya. Saya mengundang panitia. Jenengan mengundang panitia? Bukan, saya di job sama panitia. Oh oke. Yang diundang jenengan. Terus ini si kru musik juga ngejob saya sendiri. Saya datang, kasih amplop sama panitia. Mau pulang dikasih amplop lagi sama pemusik. Kan menyenangkan tuh. Lagi gimana? Ini kan gimana? Ayo nggak apa-apa. Saya bilang sudah loh. Belum loh. Ini saya kan cuma bilang sudah. Tapi yang penting kan saya bilang sudah ya. Yang ini nggak usah disebut. Nggak usah. Nanti dia nagih Mbak. Nah makanya saya bilang sudah ya. Belum Pak. Sudah belum dikasih saya. Berarti dalam satu pentas dua bayaran atau 2 amplop. Tapi kan saya nggak minta. Dan itu hanya terjadi sekali tuh. Sekali. Padahal saya kalau bisa 6 kali. Oke Mbak. Lalu kemarin saya mendengar cerita Mbah Waluyo ketika berperan sebagai tokoh dalam pentas ketoprak. Ceritakan lagi Mbak. Ketoprak itu sebenarnya ini dari kecil, bukan dari kecil itu memang sudah dari panggung. Bapak saya kan juga seniman. Jadi saya belajar dari panggung ke panggung, dari bapak saya, dari temennya bapak saya. Akhirnya ya bisa dibilang saya ikut ngetoprak itu udah dari dari belum dewasa sekali lah. Akhirnya ya tahu cerita ini seperti ini, kalau jadi ini seperti ini. Itu kan sekolahnya di panggung ke panggung. Nah, sampai ada namanya amal. Kalau di Gunung Kidul itu amal. Ketoprak amal. Ketoprak amal itu ketoprak tobong sebutannya. Di luar bisa dibilang ketoprak tobong kalau di Jogja atau di mana ketoprak tobong. Kalau di sini amal itu ya ketoprak yang mencari izin ke Polres, ke kabupaten, kecamatan, kelurahan. Akhirnya diizinkan untuk mendirikan atau mengadakan pertunjukan yang namanya amal berkarcis. Yang nanti ada pajak dan untuk desa juga untuk pelaku yang ada di situ, pelaku sini. Setiap malam itu dulu. Ada yang waktunya sampai 1 bulan, ada yang 1 minggu. Dan itu dari ke desa, dari
namanya dari Wonosari, nanti habis Wonosari ke Klayen, habis Klayen ke Sartosari, itu semua berjalan seperti itu. Mainnya malam. Dan dulu belum ada seperti ini. Belum ada listrik lampu, itu. listriknya. Pakai strongking, lampu Petromak. Jadi ya hal-hal yang aneh, hal-hal yang sebenarnya lucu itu bisa terjadi karena lampu. Jadi waktu adegan Adipati, Patih, Tumenggung, Perjurit, Prameswari, baru asiknya berbicara dangon istilahnya. Lampunya itu nyala, buk. Karena kurang dipompa itu. Kurang dipompa. Nah, akhirnya mosok Adipati mau pompa lampu kan nggak mungkin. Prameswari kan nggak mungkin. Akhirnya tahu diri perjurit tahu diri. Mohon maaf. Menurunkan serang kayaknya Petromak itu mau di atas panggung. Di atas panggung, setelah itu sadar kali lanjutkan lagi dangon itu hal biasa. Hal biasa. Dan itu menonton memaklumi. Dan memang pertunjukan sekarang sama dulu itu dalam hal ketoprak ya. Ketoprak itu beda. Kalau dulu itu menjadi tontonan yang menarik sekali karena dibuktikan dengan adanya tobong atau amal itu karcis kan beli. Itu pun berduyun-duyun. Banyak sekali yang menyaksikan. Penonton tuh banyak. Kalau sekarang mungkin dipaksa itu baru bisa. Iya, eranya beda. Mbah Waloyo berkali-kali pentas di beberapa tempat dan tentu dari ketoprak amal dan ketoprak sekarang yang kemudian memang sengaja didatangkan untuk mengisi acara dan untuk menghidupkan seni-seni kebudayaan. Pengalaman jenengan yang paling gayeng, Mbah, sebagai pemeran apa yang kemudian apa dampaknya kepada diri Mbah Waloyo dan juga para penggemar ketoprak? Ya karena gini, dulu itu kegetolan si ketoprak itu terhadap peran itu bisa mengesan atau bisa menjadi ingatan si penonton itu sampai kapanpun ingat bahwa ini tadi malam jadi ini, kemarin jadi ini, kalau jadi ini bagus, kalau ini jadi ini. Kalau yang jadi ini dia nggak baik, yang baik itu, sampai seperti itu orang itu, penonton itu. Nah, pernah saya jadi Joko Puring ya, lakonnya itu Joko Puring, ceritanya itu Joko Puring. Joko Puring itu anak Adipati yang akan dijadikan istrinya, suaminya anak Adipati juga. Tapi anaknya ini, yang anak Adipati itu nggak mau karena Joko Puring itu kan cacat ya dalam ketoprak itu setahu saya. Nah akhirnya memaksa, namanya si Sulastri anaknya si Adipati itu gandrung kasar sampai membuat penonton itu seakan-akan kemaki. Jenengan sebagai apa? Joko Puring ya. Elek kemaki umuh mekso kan gitu ya. Dan itu peran jenengan ya, mekso gitu. Atau dua jelek sok-sokan memaksa. Akhirnya penonton mungkin artinya ya mangkel. Terus saya pernah juga jadi kayak orang yang sering membujuk atau menghasut atau memprovokasi ya. Kalau itu mungkin lakonnya kalau zaman dulu itu namanya Darpokayun ya, Losari itu Demang tapi yang menghasut, membuat yang bikin hal-hal yang istilahnya basa Jawane ngajani. Terus gimana kalau nggak mau nanti ditendang loh, bisa ditendang. Kalau nggak mau ditempeleng lah, ditempel. Ini provokasinya memang
bagus sampai penonton tuh mangkal sama saya. Nah, terus lagi saya pernah pentas di mana kalau nggak salah itu Song Banyu itu sana ya. Sadek itu Ya. itu ketoprak juga. Ketopraknya Jampi Puyeng. Oh, nggih. Nah, saya sebagai anggota atau pelaku dari ketoprak itu. Saya jadi dakwaannya itu jadi orang yang pelit, istilahnya nyengit atau keras kepala, terus nggak mau tahu sosial dan lain sebagainya. Sama adiknya pun pelit sekali, sampai warisan adik saya itu dakwaannya itu saya yang ngambil. Jadi haknya dia nggak saya berikan. Akhirnya sio-sio lah gitu. Semena-mena sama adik saya. Seperti itu sampai penonton juga mangkel sekali karena ya mungkin karena kalau pakai bahasa Jawa kan banyak sekali kosakata yang membuat penonton tuh tahu kalau ini membenci adiknya, pelit, sampai kasar. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi ya sampai penonton tuh ada yang maaf ini bualang dua sewa itu kan gitu ya. Sampai sebegitunya. Seperti itu. Kalau jenengan bersama Jampi Puyeng waktu itu kan berarti kan belum lama termasuknya. Udah lama sih. Tahu? Lama sih. Saya sekitar 4 tahun lah. 4 tahun. 2000-an ya. Itu sana di Song Banyu itu acaranya bersih desa kalau nggak salah. Itu ketopraknya itu cuma 6 pemain. Karena waktu itu ya mungkin banyak yang membutuhkan hiburan ketoprak dan itu bulan banyak yang mengadakan rasul. Jadi bulan jadi 2. Dua panggung. Animo masyarakat waktu itu? Ya tinggi, termasuk bagus. Kalau itu animo masyarakat tinggi dan bagus, artinya kan jenengan waktu itu ketika benar-benar di gedingnya atau dibenci oleh penonton tuh bener-bener, Pak? Ya bener-bener. Dan saya malah seneng. Artinya gini, saya memerankan apa, antagonis atau apa, sampai penonton tuh bisa mangkel ya. Itu artinya penonton itu merespon. Dan memang berarti saya dibilang jadi seperti ini sampai dia mangkel, artinya saya memang ya menjalankan peran saya dengan baik. Bisa dengan kemampuan seperti saya, ternyata dia sampai mangkel. Ada yang sampai mukuli pohon pisang itu. Saking jengkelnya dengan jenengan, dengan peran jenengan itu. Seperti itu. Ada yang ya itu saya bilang bualang dua saya seperti tempelin dua saya kan seperti itu. Teriak-teriakan itu, tapi itu ya mungkin saking responnya terhadap peran saya. Justru itu menjadi parameter jenengan. Berarti saya berhasil untuk memerankan karakter seperti ini kan. Ada lagi Mbah yang lebih? Ada banyak sekali, tapi gini, waktu itu ini lakonnya juga Joko Puring dulu. Itu di Pringmuluh kalau nggak salah sana. Nah, kebetulan sutradaranya itu saya. Jenengan sutradaranya. Nah, waktu musim hujan itu panggungnya udah bagus di luar nih, pakai tenda gitu. Nah, saya datang yang punya gawe waktu itu. Mana dalangnya? Dalang itu sutradara kalau bahasanya mana dalang ketopraknya. Itu saya Pak. Tolong nanti ini biar selamat, biar nggak hujan. Saya itu kan nggak tahu apa-apa, dikasih genteng sama itu ada apa itu mian apa itu. Oh gitu. Ya saya bakar. Saya minta ketoprak udah jadi, udah rias semua, panggung udah siap ya Pak. Saya bakar itu. Jadi mendadak menjadi pawang hujan. Ya bukan pawang, ya pokoknya minta selamat dan biar nggak hujan. Setelah itu padam, hujan lebat.
Posisi masih pentas. Belum sampai pentas. Belum sampai pentas, tapi udah rias semua. Hujan lebat, panggung ini ambruk, bus, jatuh. Nggih, roboh. Hujan roboh. Gimana itu? Gamelan pindah. Karena itu yang punya gawe itu harus ketoprakan, pindah ke dalam rumah itu. Nah, pakai Vitromax 1 sama itu bahasa oncor, tahu oncor? Iya, oncor, ya. Ya pakai bambu ya. Di situ. Sampai di situ. Nah, lucunya itu saya tuh nggak tahu apa-apa, dikasih genteng, kasihnya sabakan, malah hujan lebat. Sampai panggungnya ambruk. Tapi juga ketoprak tapi di dalam rumah. Itu pun setelah listriknya hidup, kan itu kan konslet waktu hujan itu. Diganti ontor dengan serunding 1, Vitromax 1 itu. Hidup ada yang kesetrum. Ada yang kesetrum. Ngomong-ngomong sebenarnya doa jenengan ketika ritual minta apa? Saya nggak berdoa apa-apa. Orang saya nggak tahu apa-apa, ini apa ini? Bakar ya, sabakar gitu. Malah hujannya lebat. Mungkin karena nggak pakai apa ya, kan berdoa kan ya seperti itulah. Kembali lagi ke Sombanyu berarti. Iya. Apa yang terjadi dengan konsumsi dan lain sebagainya? Nah, konsumsinya ya mungkin panitia menyiapkan, kalau ketoprakan itu biasanya kan pengerawit atau pengiringnya itu paling nggak 12. Nah, sampai 15 pemainnya paling enggak ya 15. Artinya akumulasi kan 30 atau 40. Plus krunya toh. Kok yang datang ini cuma 10, 12 paling banyak ini. Padahal konsumsi yang disiapkan itu macam-macam. Mungkin untuk 40 orang. Akhirnya ya mungkin agak kecewa waktu kita datang itu panitia. Ternyata hanya 6 orang. Kok bisa 6 orang. Ternyata setelah main mereka puas. Akhirnya ya saya bawa makanan tuh banyak sekali. Suruh bawa pokoknya apa yang dimasak. Di situ ada makanan yang Mbah Waloyo paling suka. Iya. Makanan favorit Mbah Waloyo apa sih sebenarnya? Kalau dulu nggak bisa favorit, masalahnya waktu saya kecil kan karakter itu favorit itu kan dibangun dari kecil kan biasa anaknya favorit itu ya. Karena makanan dulu itu nggak ada aneh-aneh. Paling adanya ya sambal manding, sembuan, munju-munjunya ya telur kan gitu. Gulai itu kalau zaman saya kecil dulu atau masih masa itu, karena dulu memang eranya lain dengan sekarang. Orang makanan itu bermacam-macam kan. Kalau dulu itu kalau yang seusia saya mungkin tahu. Berarti makanan favorit Mbah Waloyo itu kalau yang lain tidak ada seperti ya kacang. Kalau misalnya adanya cuma itu ya itu favorit. Ya itu favorit. Teman di pojok, Mbah Waloyo punya satu cerita lagi tentang ketika pentas di luar Gunung Kidul, di mana jenengan bersama rombongan itu disepelekan karena berjumlah sedikit, sementara yang lain itu bagus-bagus semua dan berjumlah banyak. Ceritakan lagi. Ini sebenarnya gini, dulu itu apa ya caranya, parade atau apa itu, terus di Gunung Kidul tuh mengirimkan kontingen nanti kata itu dari Gunung Kidul itu jagelan Mataram, padahal yang dari Banyuwangi, dari mana itu banyak sekali itu pertunjukan itu, dari ketoprak ada tari, bagus-bagus sekali. Nah randonnya itu seperti itu, jadi ini ketoprak dari Banyuwangi dulu dan lain sebagainya. Nah Gunung Kidul ini nomor 3 kalau nggak salah. Setelah pertunjukan ini, saya sama teman-teman itu sudah, wah ini gimana ini, bagus-bagus sekali, tarinya bagus, ketopraknya bagus, dramanya bagus, terus MC-nya juga bagus sekali, panggungnya megah, penonton juga banyak. Di sini giliran Gunung Kidul tampil, ini dagelan Mataram. Tim produksi yang dari Gunung Kidul namanya Mas Wening, itu sudah wah. Ini kalau sampai sudah minder dulu, artinya khawatir kan. Wah, ngangkat enggak ya? Dimaui enggak ya? Istilahnya direspon enggak? Responnya itu respon baik atau respon kan respon itu dua macam, respon sejahtera baik.
ternyata ya responnya baik lah. Istilahnya tidak sesuai dengan apa yang dikhawatirkan sama Mas Muning. Tim produksi dan saya sendiri juga puas dan membuat apa ya, penonton tuh bagi saya terhibur dan mengesan, dan apa ya, banyak sekali yang setelah turun panggung itu banyak yang mewawancarai, yang nanya, minta nomor dan lain sebagainya. Artinya semua tuh bagus-bagus. Artinya kan bisa saya simpulkan juga bahwa dagelan jenengan dan teman-teman dari Gunung Kidul ini ketika dibawa ke Jawa Tengah, Jawa Timur, mereka tetap merespon dengan ya seperti itu. Waktu itu merespon dan ketawanya itu nggak dipaksa gitu. Kan gini ya, namanya dagelan itu kalau mungkin ya bagi saya kalau 10 menit sudah ada yang ketawa itu sudah wah ini ya berat sekali. Tapi begitu sebelum 10 menit sudah banyak tertawa, jadi kan bisa ngangkat istilahnya. Ngangkat itu artinya wah ini bisa. Berarti kita semakin semangat kan, dan keminderan kita semakin terkurang. Dan Mas Muning sendiri juga semakin percaya diri. Pulang pun dengan bahagia. Ya. Kalau dagelan itu kalau nggak berhasil itu kan pulang aja sembunyi-sembunyi. Betul. Mundur alon-alon. Oke, gitu aja. Ya. Teman di pojok ini tadi saya sedikit pengalaman Mbah Waluyo pengalamannya luar biasa dan selalu gayeng. Jadi gayengnya Mbah Waluyo itu tidak hanya ketika di panggung, ketika ngobrol begini juga gayeng. Tetap di pojok saja.